Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gabriel Zikran dengan BP 231111-2013. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat program perhitungan laju massa udara pengering. Langkah yang pertama adalah saya menggunakan modul pada program ini dengan membuat modul dari file new file dengan format modul text.py. PY ini kita gunakan untuk membuat file dalam bentuk program Python. Selanjutnya untuk bagian dalam tabel itu saya menggunakan term color, import color red untuk mewarnai seluruh teks yang saya gunakan ke dalam program. Untuk dev yang kita gunakan ini ada 3 dev. Dev yang pertama itu adalah hit garis bawah teks dalam kurung untuk memunculkan keterangan seperti nama, name, kelas, dan lain sebagainya ke dalam bentuk program dengan variasi warna yang saya gunakan seperti warna kuning terang, kuning hijau, dan lain sebagainya untuk mewarnai bagian kepala teks ini. Yang kedua itu adalah tabel garis bawah teks. Itu saya gunakan untuk memvariasikan bagian atas tabel yang akan saya munculkan, dan tabel garis bawah-bawah itu untuk memvariasikan keterangan pada bagian bawah tabel agar tabel yang saya gunakan menjadi lebih menarik dan eh, lebih bagus untuk dilihatnya. Setelah kita menggunakan atau membuat tabel sebelumnya, kita masukkan tabel tersebut atau kita panggil tabel tersebut ke dalam program sebagai modul yang akan kita gunakan. Pada program ini saya menggunakan 4 modul. Yang pertama itu adalah modul pandas, modul theme color untuk mewarnai teks, modul tag. Modul tag ini adalah modul yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya itu adalah open page workbook atau untuk modul yang kita gunakan untuk menghasilkan hasil ke dalam bentuk Excel-nya. Selanjutnya adalah kita panggil modul yang sudah kita buat tadi, bagian dev head garis bawah tag-nya untuk memunculkan keterangan seperti nama, name, dan lain sebagainya pada program yang kita gunakan. Untuk selanjutnya adalah kita membuat kotak kosong agar nilai yang sudah kita masukkan pada variabel ini dapat disimpan ke dalam variabel A, B, C, D, E, F, G, H ini. Selanjutnya itu adalah kita mendefinisikan X itu adalah 0. Dan untuk nilai N-nya kita bisa variasikan tergantung keinginan kita dalam bentuk integer atau bilangan bulat seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sesuai dengan yang kita inginkan dalam bentuk bilangan bulat. Selanjutnya itu adalah perulangan yang saya gunakan. Perulangan saya gunakan adalah perulangan X lebih kecil daripada N. Jadi perulangan ini akan tetap berjalan selama kondisinya masih X lebih kecil daripada N. Jika kondisi tidak memenuhi, perulangannya akan berhenti. Selanjutnya itu adalah bagian dalam filenya. Saya menggunakan keterangan menghitung data sekian agar pas dimasukkan datanya dapat dengan mudah diketahui ini sudah data keberapa dengan format F menghitung data ke X ditambah dengan 1. Seperti menghitung data yang ke-1 untuk perulangan yang ke-1, menghitung data kedua untuk perulangan kedua, dan seterusnya. Selanjutnya itu adalah variabel yang kita gunakan. Saya menggunakan variabel untuk menginputkan data. Yang pertama itu adalah variabel BA, BT, T, H2, H3. Untuk variabel BA, saya menggunakan floating untuk memasukkan data berat awalnya. Untuk BT untuk berat akhirnya, T untuk waktunya, H2 untuk nilai mutlak plenumnya, H3 untuk nilai mutlak outletnya. Semua variabel yang saya gunakan itu ke dalam bentuk float atau floating. Kenapa saya menggunakan floating? Karena saya menggunakan data dalam bentuk koma atau bilangan desimal. Jadi jika saya menggunakan integer itu tidak akan terbaca. Jadi saya menggunakan floating agar bilangan
bilangannya dalam bentuk desimal. Selanjutnya itu adalah menggunakan atau memasukkan rumus untuk menghitung data yang sudah kita masukkan tadi. Untuk rumus yang pertama itu adalah WA ron BA dikurang T, dibagi 1000 di koma 3. Kenapa saya menggunakan ron pada rumus ini? Karena saya hanya ingin memunculkan 3 angka di belakang koma saja. Dan kenapa saya menggunakan 1000 pada rumus ini? Karena saya ingin mengubah uh, dari gram ke kilogram. Untuk W dotnya sama juga, saya juga menggunakan ron dengan angka di belakang koma itu adalah 3. M dot juga sama dengan rumus W dot per H3 dikurang H2. Untuk hasilnya 3 angka di belakang koma. Selanjutnya adalah kita membuat hasil atau nilai yang sudah kita simpan ke dalam format A ke dalam bentuk list dengan format A titik append untuk nilai yang bagian BA-nya. Sedangkan untuk B itu nilai bagian BT-nya, C untuk nilai T-nya, D untuk nilai WA-nya, E untuk nilai dengan H2-nya, F untuk nilai H3-nya, G untuk nilai W dot-nya, H untuk nilai dengan M dot-nya. Selanjutnya untuk menghasilkan atau menampilkan hasil dari rumus yang sudah kita buat sebelumnya itu ada 3. Jadi untuk hasilnya kita munculkan itu ada 3 juga. Yang pertama itu adalah print F. F ini kita gunakan agar kita bisa memunculkan hasil pada bagian dalam tab-nya. Yang pertama itu adalah WA, yang kedua itu adalah W dot, dan ketiga itu adalah M dot. Dengan satuan kilogram untuk WA-nya, karena sebelumnya kan kita menggunakan dalam bentuk gram. Setelah kita bagi 1000, kita didapatkan hasil ke dalam bentuk kilogram. Untuk ditambah dengan 1 ini artinya setiap perulangan kita tambah dengan 1. Jadi setiap perulangan yang kita lakukan ditambah dengan 1 selama kondisinya masih X lebih kecil daripada N. Selanjutnya itu adalah saya menggunakan atau memunculkan data ke dalam tabel dengan format df pd titik data frame ke dalam bentuk data frame list zip. Untuk urutan nilainya itu adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi nilai A ini adalah nilai dari nilai BA yang sudah kita masukkan dalam setiap perulangan yang tersimpan ke dalam variabel BA yang ini. Dan untuk A, B, C, D, E, F, G, H-nya urutannya sesuai dengan kolom atau format yang sudah kita masukkan sebelumnya, yaitu BA, BT, T, WA, H2, H3, W dot, dan M dot. Kenapa saya menggunakan 2 DF di sini? Karena untuk DF yang pertama kita gunakan hanya untuk pada bagian program saja. Jadi DF ini hasilnya hanya di program saja. Sedangkan di DF ini hasilnya ke dalam bentuk Excel atau file Excel. Bedanya itu adalah pada DF yang pertama itu saya menggunakan pembatasnya berupa garis lurus yang tegak. Sedangkan DF1 ini saya tidak menggunakan itu karena saya ingin membuat ke dalam bentuk Excel-nya menjadi lebih rapi. Selanjutnya itu adalah modul tab untuk variasi tabel yang sudah kita buat sebelumnya dan print DF untuk memanggil nilai dari DF yang pertama ini. Selanjutnya itu adalah modul tab yang bagian bawahnya yang sudah kita buat ke dalam bentuk modul yang kita buat sebelumnya dan akan dimunculkan ke dalam ini, dan bagian isinya kita masukkan di tengah-tengah tabelnya. Selanjutnya kita ingin membuat DF-nya ke dalam bentuk Excel, jadi kita bikin DF yang pertama, yang satu ini kita bikin ke dalam bentuk Excel, yaitu dengan format DF1 titik garis bawah Excel dengan format laju massa udara pengerim garis bawah M titik Capri Algebra dengan 5 yang kita bikin dengan format XLSX atau ke dalam bentuk Excel-nya.
Untuk uji coba programnya seperti berikut. Untuk uji cobanya saya hanya menggunakan 2 data sebagai uji cobanya. Yang pertama itu adalah 750,186 gram, untuk nilai BT-nya itu 373,074 gram. Untuk untuk waktunya itu ada 11,5 jam. Untuk nilai mutlak plenumnya itu ada 0,0251. Mutlak plenum itu adalah H2-nya. Selanjutnya itu adalah H3 atau nilai mutlak outletnya itu 0,0335. Untuk data kedua, oh ya, untuk hasilnya akan otomatis dimunculkan untuk menghitung data yang pertama. Hasil akan muncul di bawah input data yang kita masukkan tadi, pada bagian bawah ini. Selanjutnya itu adalah berat awalnya. Berat awal yang data kedua itu adalah 750,183 gram. Dan BT-nya atau massa akhirnya itu 377,225. Dengan waktunya itu ada 11,5 jam. Untuk H2-nya itu 0,0251. Untuk H3-nya itu 0,0350. Setelah kita memasukkan tadi, data yang akan otomatis muncul setelah kita memasukkan datanya, maka rekapan hasilnya akan direkap dalam bentuk tabel yang digunakan agar dapat mempermudah untuk memeriksa nilainya atau mempermudah melihat datanya. Maka hasilnya akan seperti ini. Hasil dari program yang kita uji. Dengan data 1 itu hasilnya juga akan muncul di sini, dan data keduanya juga akan muncul hasilnya di bawah ini. Untuk rekapan gabungan dari dua data ini akan kita munculkan ke dalam bentuk tabel ini. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.